Saya tertarik dengan ungkapan Presiden Republik Rakyat Cina pada saat dilantik. Apa katanya? Berikan kepada saya 100 peti mati. Yang 99 akan saya gunakan untuk koruptor di negeri ini. Yang 1 akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Sebuah ungkapan yang menampilkan kesungguhan dan keteladanan. Siapkan 100 peti mati. Yang 99 untuk para koruptor di negeri ini. Yang 1 akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Sebuah negeri Cina yang nyaris ateis, komunis, mempunyai landasan moral yang begitu tinggi untuk memberantas korupsi, menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Mengapa kita yang berpancasila, yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, yang kita negara walaupun bukan negara agama tetapi negaranya orang beragama, mengapa kita lalu setengah hati terjebak pada bargaining cuma untuk melembagakan pribadi, kepentingan golongan paling tinggi, tapi tidak menyentuh kepentingan rakyat banyak? Satu hal yang patut kita renungkan. Saudara, kita teruskan kepada hal ketiga yang mendatangkan rahmat dari Allah itu apa? Wa rafiqa bil mamluk. Orang yang bersikap lemah lembut terhadap mamluk, hamba sahaya, mustad'afin, orang-orang yang tidak berdaya. Pembantu-pembantu di rumah kita sering kita anggap sebagai pembantu. Kita ora pati nyowong ke wong, tidak memandang orang itu sebagai orang, bukan sebagai anggota keluarga, tapi pure pembantu. Padahal dicucinya pakaian kita, dimasaknya makanan kita, dijaganya keamanan di rumah kita, di lapnya lantai rumah kita, tidak dia mengeluh walau gaji kecil, hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Yang dimaui dari hadis ini adalah keberpihakan kepada mustad'afin, golongan yang lemah, golongan yang tidak berdaya. Kita bisa bayangkan, hanya 2% saja dari jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam gaya yang begitu luar biasa, menikmati segala macam fasilitas. 98%-nya bergantung kepada yang 2% ini. Mereka yang owner, mereka yang menguasai uang, mereka yang terjebak dalam kredit yang triliunan. Bayangkan saja, ketika aset kita diberitakan 600 miliar di PPPN, tapi kemudian real cost yang sesungguhnya cuma 160 miliar. Terjadi 340 miliar yang di-markup sedemikian rupa. Begitu mudah orang mendapat fasilitas dengan semangat nasionalisme yang hampir tidak ada sama sekali. Ketika terjadi gonjang-ganjing di negeri ini, dengan berobatlah mereka berangkat keluar negeri dengan segala macam lah. Lalu, what can we do? Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Diperlukan tekad dan keteladanan. Tekad dari kita semua. Betapa seorang presiden Cina yang notabene adalah komunis punya ungkapan moral yang begitu tinggi ketika dia dilantik menjadi presiden. Saya ulangi lagi ungkapan ini karena memang menarik. Berikan aku 100 peti mati. Yang 99 akan aku gunakan buat koruptor. Yang 1 aku pakai sendiri kalau kau lihat aku tidak benar. Ini kan senapas benar dengan pidato pelantikan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Kalau kau lihat aku benar, bantulah aku. Kalau kau lihat aku salah, tegurlah aku. Abu Bakar dengan tawadhunya mengatakan, inni wallitu alaikum wa lastu bi khairikum.
Aku telah dipilih untuk memimpin kalian, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Kalau kau lihat aku benar, bantulah. Kalau kau lihat aku salah, tegur. Dan Sayyidina Umar dengan jujur juga menjawab, aku akan menegurmu dengan pedangku. Artinya apa? Jangan main-main dengan jabatan. Jangan main-main dengan jadi pemimpin. Sekedar kepengen dihormati, sekedar kepengen hidup dengan segala macam fasilitas yang serba wah, kemana-mana dikawal orang, dihormati, cuma sebatas itu. Lalu tidak punya konsep ke depan membawa rakyat keluar dari kesulitan. Saudara-saudara sebangsa, setanah air dan seiman yang berbahagia. Warafiqah bil mamluk, orang yang bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang dalam kekuasaan orang lain. Budak sahaya, para pembantu, tenaga-tenaga kerja level bawah. Kita bersyukur kalau kita ke Korea, kita ke Hong Kong, tenaga-tenaga kerja kita masih memasuki pasaran menengah. Tapi di beberapa negara lain yang kita kirim tenaga kerja lapangan ke bawah, itu kan potret dari SDM kita yang saya katakan berbentuk lingkaran setan, siklus. Bagaimana kita berharap mendapat pendapatan yang tinggi kalau prestasi kerja kita rendah? Bagaimana prestasi kerja mau tinggi kalau dasar pendidikannya rendah? Bagaimana pendidikan mau tinggi kalau gizi menu yang dimakan juga kalorinya rendah? Bagaimana mau mendapat menu kalori dan gizi yang tinggi kalau daya beli lemah? Bagaimana daya beli mau kuat kalau pendapatan juga rendah? Berputar di sekitar itu. Oleh karenanya dituntutlah kepekaan dalam situasi sekarang. Sulit-sulitlah, siapa yang tidak sulit? Yang kaya saja mengeluh, konon yang miskin. Yang masih punya kerjaan saja mengeluh, konon lagi yang sama sekali saja mengeluh, konon yang miskin. Yang masih punya kerjaan saja mengeluh, konon lagi yang sama sekali tidak punya kerjaan. Hopeless, homeless. Dan ini kesulitan kita bersama. Mari kita berbagi. Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Selama kita utuh, kokoh dan kuat, bersatu sebagai bangsa, tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi. Hutang-hutang kita, paling tidak kita bisa minta rescheduling, debt rescheduling, penjadwalan ulang. Terlalu riskanlah kalau kita minta pemutihan, karena itu memberikan pengumuman bahwa negeri kita bangkrut. Debt rescheduling. Sumber daya alam kita masih memadai. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan selain membebani rakyat dengan berbagai macam pajak. Pajak ini, pajak itu, pajak ini, pajak itu.